Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aini, nomor absen 34 dari kelas 10 TJKT 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika sosial. Pertama, pengertian. Apa sih dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial. Faktor-faktor itu sendiri ialah ada 4. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah penduduk memengaruhi pola interaksi sosial. Contoh, seperti kampung yang dulunya sepi menjadi ramai, sehingga banyak kegiatan sosial. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat memengaruhi perubahan sosial karena masyarakat tertarik dengan penemuan tersebut. Contoh, dulu orang sering berkunjung ke rumah saudara, tetapi sekarang ada HP. Komunikasi lebih banyak dilalui secara virtual. Yang ketiga, ialah pertentangan dalam masyarakat. Konflik akan menciptakan perubahan sosial karena akan berakhir dan tercipta tatanan nilai baru. Contoh, perang antara negara bisa mengubah hubungan antar negara meskipun kerjasama tetap dijaga. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan besar dalam sistem sosiologi dan pemerintahan. Contoh, revolusi Rusia yang mengubah sistem kekerajaan menjadi kekuasaan proletariat. Selanjutnya ada teori dan objek masalah. Ada 2 teori utama dalam memahami masalah sosial. Yang pertama, teori fungsional, yaitu perubahan sosial terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang ada. Kedua, teori konflik. Masalah sosial muncul akibat ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. Contoh, konflik antara pemilik modal dan buruh. Lalu, objek masalah sosial. Di sini ada 4 objek masalah sosial. Yang pertama, ketidakadilan. Kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok. Misalnya, pembangunan hanya di kota besar. Kedua, perilaku menyimpang, yaitu tindakan yang tidak sesuai norma seperti pencurian. Ketiga, pengendalian sosial, yaitu upaya masyarakat menegakkan aturan. Contohnya, seperti polisi menangkap pencuri. Keempat, perubahan sosial, yaitu perubahan dalam masyarakat yang membawa dampak seperti pandemi yang mengubah sistem belajar dari tatap muka ke daring. Lalu, kemiskinan sebagai masalah sosial. Ada beberapa bentuk kemiskinan, yaitu meliputi 1. Kemiskinan absolut, yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Kedua, kemiskinan relatif, bisa memenuhi kebutuhan pokok, tetapi tidak mampu membeli kebutuhan lain. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang diwariskan turun-menurun karena kurangnya motivasi hidup lebih baik. Keempat, kemiskinan natural, yaitu terjadi karena faktor alam
seperti bencana atau kondisi fisik yang lemah. Kelima, atau yang terakhir, yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi yang tidak merata, dan korupsi. Kemiskinan itu semua terjadi karena dua faktor, yaitu satu, faktor pribadi, seperti penyakit, kecelakaan, buta huruf, dan pemborosan. Kedua, faktor ekonomi, seperti bidang pertanian, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Permasalahan sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial ekonomi berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan membangun suatu bangsa. Adapun dampak masalah sosial bagi masyarakat adalah meningkatnya tingkat kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, dan meningkatnya pengangguran. Dengan melihat adanya dampak masalah sosial di masyarakat, maka perlu adanya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik. Pertama, konflik realistis antara buruh dan pemilik perusahaan. Yang pertama ialah melalui kompromi atau kompromis, yaitu masing-masing pihak yang berkonflik dapat mengurangi tuntutannya sehingga tercapai penyelesaian. Yang kedua ialah menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu belah pihak akan menunjuk salah satu badan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari keduanya. Pemecahan yang kedua ialah masalah narkoba atau narkotika dan obat terlarang. Masalah narkoba masih belum terselesaikan, meski banyak pelaku yang ditangkap. Remaja rentan terjerumus karena ingin mencoba hal baru. Keluarga dapat mencegahnya dengan memberikan nasihat, mengajak, dan membimbing agar menjauhi narkoba. Kesenjangan sosial ekonomi adalah masalah yang tak terhindarkan dalam masyarakat. Muncul dari perbedaan kemampuan dan kesempatan. Hal ini berdampak pada hubungan sosial, perilaku, dan persepsi terhadap dunia. Kesenjangan dapat menghambat solidaritas jika tidak segera diatasi. Solusinya termasuk memberi akses yang merata ke fasilitas sosial dan peluang ekonomi. Pemerintah mengatasinya dengan subsidi untuk kebutuhan esensial serta mendukung UMKM melalui modal tanpa agunan. Itu tadi presentasi dari saya mengenai dinamika sosial. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.